Dengan penanganan korupsi di Indonesia dan Singapura. Mengapa Singapura lebih berhasil dalam pemberantasan korupsi dibandingkan Indonesia? Perbandingan antara Indonesia dan Singapura dalam indeks persepsi korupsi atau yang disebut dengan IPK 2023 menunjukkan kontras yang sangat mencolok. Indonesia memiliki skor IPK 34 dan peringkat 115 yang mencerminkan tantangan serius dalam pemberantasan korupsi. Di sisi lain, Singapura meraih skor IPK 83 dan peringkat 5 menampilkan sistem hukum yang ketat serta lembaga penegak hukum yang sangat efektif. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2023 berasal dari 8 sumber data, 3 diantaranya World Justice Project, IMD World Competitiveness Yearbook, dan PRS. Transparency International menghitung indeks persepsi korupsi dengan skala 0 hingga 100, yang artinya 0 paling korupsi dan 100 paling bersih. Total ada 180 negara yang dihitung indeks persepsi korupsinya oleh Transparency International. Selain perbedaan skor, sanksi bagi pelaku korupsi di Indonesia juga lebih berat, dengan kemudian hukuman penjara seumur hidup dan denda hingga 1 miliar. Sementara itu, di Singapura, hukuman maksimal untuk korupsi hanya mencapai 7 tahun penjara dan denda sebesar $100.000 tanpa adanya opsi hukuman penjara seumur hidup atau pidana berat lainnya. Meskipun hukuman di Singapura mungkin lebih rendah, mereka memiliki sistem hukum yang sangat efisien dan transparan. Penegakan hukum dilakukan secara ketat dan adil, di mana korupsi dianggap sebagai pelanggaran serius. Singapura juga memiliki mekanisme yang kuat untuk menangkap dan menghukum pelaku korupsi yang berkontribusi pada rendahnya tingkat korupsi di negara tersebut. Di Indonesia, meskipun terdapat lembaga anti korupsi seperti KPK, penegak hukum seringkali tidak konsisten. Tekanan politik dan praktik korupsi di kalangan penegak hukum dapat mempengaruhi keadilan efektivitas penegakan hukum, sehingga menghambat upaya pemberantasan korupsi yang lebih menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hukuman yang dijatuhkan bisa lebih berat, keberhasilan pemberantasan korupsi sangat bergantung pada sistem hukum dan penegakan yang efektif. Ada beberapa aspek yang dapat dibandingkan terkait kasus korupsi di kedua negara ini. Yang pertama, kultur anti korupsi. Di Indonesia, meskipun ada kesadaran akan pentingnya pemberantasan korupsi, budaya korupsi masih mengakar kuat di berbagai sektor. Hal ini seringkali disebabkan oleh norma sosial yang menganggap praktik korupsi sebagai hal yang umum. Sedangkan Singapura membangun kultur anti korupsi yang kuat sejak awal kemerdekaan. Pendidikan dan kampanye publik mengenai bahaya korupsi telah berhasil menciptakan kesadaran kolektif untuk menolak praktik tersebut. Dan yang kedua, ada peran masyarakat sipil. Di Indonesia, masyarakat sipil berperan aktif dalam memantau dan mengadvokasi pemberantasan korupsi. Namun, mereka seringkali menghadapi tantangan dari pihak berwenang yang berusaha membungkam kritik. Di Singapura, masyarakat sipil juga memiliki peran, tetapi lebih menstruktur dan dalam bentuk organisasi non-pemerintah yang bekerja sama dengan pemerintah untuk mempromosikan transparansi dan akuntabilitas. Perbandingan antara Indonesia dan Singapura dalam penanganan kasus korupsi menunjukkan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada hukuman yang dijatuhkan, tetapi juga pada integritas sistem hukum, budaya anti korupsi, serta peran aktif masyarakat sipil. Singapura menunjukkan bahwa kombinasi dari sistem hukum yang kuat, transparansi, dan pendidikan publik dapat menghasilkan tingkat korupsi yang rendah. Sebaliknya, Indonesia masih menghadapi banyak tantangan meskipun memiliki sanksi yang lebih berat terhadap pelaku korupsi. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia memerlukan reformasi dan mendalam untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum serta membangun kultur anti korupsi yang lebih kuat.